Anuitas adalah serangkaian pembayaran atau penerimaan uang dalam tempo tertentu dengan jumlah yang sama. Jadi jumlah uang yang diterima atau yang dibayarkan itu harus sama, baru disebut sebagai anuitas. Contoh dari anuitas sendiri itu seperti cicilan motor, cicilan mobil, dan uang pensiun. Yang bukan merupakan anuitas seperti tagihan listrik, tagihan air, dan tagihan pulsa. Anuitas ini dibagi menjadi 3. Ada anuitas biasa, anuitas di muka, dan anuitas jatuh tempo. Namun kalau kita hanya menyebutnya anuitas, maka yang dimaksud biasanya itu anuitas biasa. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba sharing tentang anuitas biasa dan anuitas di muka. Apa aja perbedaannya? Let's check this out. Anuitas biasa itu contohnya kayak misal kamu lagi nyicil panci di tanggal 1 Juli. Transaksi nih tanggal 1 Juli sudah deal 3 kali pembayaran, sekali pembayaran 100.000 misalkan. Nah, kamu akan mulai mencicil itu tanggal 1 Agustus. Jadi nyicilnya 1 Agustus, 1 September, dan 1 Oktober. Gitu. Jadi kalau anuitas biasa, akadnya tanggal 1 Juli, mulai bayarnya tanggal 1 Agustus. Gitu. 1 bulan setelahnya. Nah, dalam anuitas biasa ini kita bisa mengenal present value dan future value. Apa itu present value dan future value? Let's check this out. Present value itu nilai sekarang yang dapat kita cari dengan cara PV sama dengan P dikali 1 dikurang 1 plus I pangkat negatif N per I, di mana PV itu present value, P itu payment, I-nya interest, dan N-nya itu period. Contoh kasus boleh dibaca dulu dan didaftarkan apa aja informasi yang terdapat di soal, boleh di stop dulu videonya. Kalau sudah, kalian bisa masukkan rumus PV, karena yang ditanya PV. Habis masukkan rumus PV, kalian substitusikan informasi yang ada di soal ke dalam rumus. So, nanti kalian akan dapat PV-nya itu Rp346.510,56. Next, ada besar cicilan. Besar cicilan itu P atau payment yang dapat kita cari dengan rumus PV dikali I per 1 kurang 1 plus I pangkat negatif N, di mana komponennya itu masih sama seperti sebelumnya. Contoh kasus, boleh di stop dulu videonya, dibaca dulu, dan didaftarkan informasi apa aja yang ada di soal, dan masukkan rumus mencari P atau payment, PV kali I per 1 kurang 1 plus I pangkat negatif N, lalu substitusikan informasi yang ada di soal ke dalam rumus, maka kalian akan dapat P-nya itu 24.392.819,158 rupiah. Jumlah period pada present value dapat kita cari dengan rumus N sama dengan negatif log 1 kurang PV kali I per P per log 1 plus I, yang komponennya itu masih sama seperti sebelumnya. Contoh kasus mencari N. Baca dulu, daftarkan step apa aja yang ada di soal, lalu masukkan rumus mencari N, dan substitusikan nilai informasi yang ada di soal ke dalam rumus, maka kalian akan dapat N-nya itu 21,96, atau kita bulatkan menjadi 22 kali. Dibulatkannya ke atas ya, jangan ke bawah. Tingkat bunga. Tingkat bunga ini bisa kita cari menggunakan rumus persamaan yang sama dengan rumus mencari persamaan garis linear dari 2 titik, dimana I dikurang I2 per I1 kurang I2 sama dengan PV dikurang PV2 per PV1 per kurang PV2. Contoh kasus untuk mencari I boleh dibaca dulu dan didaftarkan, lalu kita jawab. Jadi di sini kalau mencari I itu ada yang sedikit berbeda. Caranya nggak langsung kita bisa masukkan ke persamaan, melainkan kita cari dulu PV dengan nilai I-nya bebas, terserah kita. Coba-coba namanya, trial and error. Di langkah pertama kita masukkan sembarang nilai I, misalkan I-nya itu 1% per bulan. Maka kalau dicari menggunakan rumus PV, cari PV kalau I-nya 1%, didapat PV sama dengan 99.250.541.
Lalu langkah keduanya, masukkan lagi sembarang nilai I. Kalau di kasus seperti ini nilai I-nya itu diturunin ya. Tadinya kan 1%, sekarang diturunkan jadi 0,833% per bulan. Maka nanti didapat PV-nya itu 100.933.511,2 rupiah. Nah, karena kita sudah mempunyai dua interest dan dua present value, so kita bisa masukkan ke persamaan mencari nilai I yang sebelumnya dijelaskan. Nanti disubstitusi nilai yang ada lalu dikali silang, maka didapat I sama dengan 0,925 yang bisa kita bulatkan menjadi 11,1% per tahun. Next ada future value. Future value dapat kita cari dengan rumus P dikali 1 plus I pangkat N dikurang 1 dibagi I, dimana F itu future value, P itu payment, I itu interest, dan N itu period. Contoh kasus mencari future value, boleh dibaca dulu dan didaftarkan apa aja informasi yang ada di soal, lalu kita masukkan rumus FI dan substitusi nilai informasi yang ada di soal ke rumus, maka kita akan dapat FI sama dengan 406.040,1 rupiah. Next ada besar cicilan. Besar cicilan ini bisa kita cari dengan rumus P sama dengan FI kali I dibagi 1 plus I pangkat N dikurang 1, yang komponennya itu masih sama seperti future value. Contoh kasus mencari N, boleh di stop dulu, dibaca, didaftarkan, dan dimasukkan rumus mencari P. Lalu kita substitusi nilai yang ada di soal, nilai informasi yang ada di soal ke dalam rumus, maka kita akan dapat P sama dengan 14.600.487,91 rupiah. Jumlah period atau lama cicilan, lama menabung, lama apapun, itu bisa kita cari dengan rumus N sama dengan log 1 plus FI dikali I per P dibagi log 1 plus I, dimana komponennya itu masih sama seperti sebelumnya. Terus untuk mencari jumlah period, baca dulu, daftarkan informasi yang ada dan masukkan rumus mencari N, lalu substitusikan yang diketahui ke dalam rumus, maka kita akan dapat N-nya itu 11,94 atau kita bulatkan menjadi 12 kali. Last, ada tingkat bunga untuk future value yang sama seperti present value. Langsung ke contoh soal ya. Contoh soalnya itu seperti ini. Boleh dibaca, didaftarkan. Lalu seperti biasa kita masuk ke langkah pertama. Langkah pertama itu masukkan sembarang nilai I untuk mendapatkan future value. Misalkan nilai I-nya 1%, maka future value-nya itu 220.190.039,9 rupiah. Langkah kedua, masukkan lagi nilai I-nya. Karena ini future value, maka nilai I-nya naik. Kalau present value, nilai I-nya turun. Kalau future, naik. Gitu. Jadi FI sama dengan I-nya itu 2%, maka didapat FI-nya itu 242.973.689 rupiah. Jika sudah, kita bisa masukkan ke persamaan. Substitusikan nilai yang ada, lalu diselesaikan suku yang sama, sejenis, lalu dikali silang, dan kita dapat nanti I sekitar 1,235% per tahun. Untuk penjelasan tentang anuitas di muka sendiri sebenarnya hampir sama dengan anuitas biasa, ada present value, ada future value dengan rumusnya masing-masing, ada payment, ada interest, ada dan lain-lain. Yang membedakan hanya cara pembayarannya. Kalau anuitas di muka dibayarkan atau diterima uangnya itu pada saat transaksi. Contoh, misalkan pada tanggal 1 Juli kalian mau nyicil panci 4 kali nih, misalkan 3 kali. 1 Juli mau nyicil panci, bang saya mau nyicil panci 3 kali, dikasih tahu harga cicilannya misalkan 1 bulannya 100.000. So pas kamu dapat panci itu, pas kamu bilang mau nyicil, kamu bayar dulu 100.000.
itu namanya anuitas di muka. Jadi transaksinya tanggal 1 Juli, di tanggal itu juga kamu bayar cicilan pertama. So cicilan kamu akan selesai pada bulan Juli, Agustus, September kamu udah selesai gitu. Kalau anuitas biasa kan selesainya Juli, Agustus, September, Oktober kan. Nah jadi kalau di anuitas di muka ini selesainya akan 1 bulan atau 1 tahun atau 1 periode lebih cepat dari anuitas biasa. Untuk pokok bahasan anuitas di muka sendiri itu sebenarnya sama seperti anuitas biasa. Ada present value, ada future value. Yang masing-masing di kedua materi ini ada cara mencari payment, ada mencari period, ada mencari interestnya. Dan juga nanti akan saya coba berikan contoh kasus berdasarkan pembahasannya. Rumus untuk mencari present value sendiri adalah 1 dikurang 1 plus I pangkat negatif dalam kurung N min 1 dibagi I lalu dikali P ditambah dengan P. Atau bisa juga dengan rumus PV sama dengan 1 kurang 1 plus I pangkat min N min 1 per I ditambah 1. Nah semuanya itu dikalikan dengan P, dimana PV sama dengan present value, P sama dengan payment, N sama dengan period, dan I sama dengan interest. Contoh kasus. Jadi dari contoh kasus cara tentang mencari present value boleh dibaca dulu, boleh di stop, terus lihat langkah-langkahnya. Sebenarnya di sini tuh kita hanya perlu mensubstitusi apa-apa saja yang diberikan di soal ya. Next, mencari payment. Payment itu bisa kita cari atau kita dapatkan dengan rumus PV per 1 dikali 1 plus I. PV dibagi 1 kurang 1 plus I pangkat negatif N kurang 1 per I ditambah 1. PV itu present value, P-nya payment, N-nya period, dan I-nya interest. Contoh soal tentang mencari payment. Jadi di sini ada contoh soal tentang Selisa, coba boleh dibaca dulu, videonya di stop dulu. Terus pahami langkah-langkahnya. Ini sama persis sama mencari PV, tinggal substitusi aja apa-apa yang ada. Yang perlu kalian perhatikan itu tentang bunganya. Kalau dikasih soal bunganya itu per tahun, yang diminta soal pertanyaannya per bulan, so kamu harus mengkonvert dulu si bunganya itu menjadi per bulan. Gitu, begitupun sebaliknya. Mencari N. Kalau untuk mencari N sendiri, rumusnya itu sebenarnya masih turunan dari rumus PV, but karena N ini bentuknya pangkat, so kita pakai prinsip logaritma. Ya, N ini bisa kita dapat dengan rumus negatif log 1 kurang PV kali I per P dibagi log 1 plus I. Dimana PV itu present value, P itu payment, N itu period, dan I itu interest. Contoh kasus tentang period masih sama seperti sebelumnya. Pahamin dulu, boleh di stop dulu ini videonya, kamu pahamin dulu soalnya, terus masukin informasi apa aja yang diketahui dan masukin rumus mencari N, dan nanti akan mendapatkan hasil N sama dengan 16,33. 16,33 ini bisa kita bulatkan menjadi 17 kali. Ya, kenapa? Karena kalau kita bulatkannya ke 16 kali, target 75 juta itu nggak bakal tercapai. Itu kalau 17 kali, target 75 juta itu terlampaui. Last, di present value ada interest. Interest ini bisa kita cari menggunakan persamaan. Persamaan ini hampir sama, bukan hampir sama sih, emang sama seperti persamaan linear dari 2 titik. Jadi kalau kamu masih ingat materi mencari persamaan linear dari 2 titik, nah ini sama persis, hanya kebalik di 1 sama 2 nya doang mungkin ya. Untuk contoh soal mencari interest atau bunga, ini kita tidak bisa langsung pakai rumus persamaan tadi. Ya, coba pahamin dulu soalnya. Terus
daftarin dulu apa aja yang diketahui, yang ditanya pasti iya. Dan langkah pertama yang harus kita lakukan itu mencari present value dulu dengan memasukkan sembarang nilai I. Bebas I-nya berapa, mau 36% per tahun, mau berapa terserah, tapi di sini saya pakai 36% per tahun. Kalau 36% per tahun berarti sebulannya 3% ya. Dan masukin rumus present value. Kalau bunganya 3%, dikolaborasiin dengan informasi yang ada di soal. So kita dapat PV-nya itu 96.647.198,14 rupiah. Next, kita masuk ke langkah kedua. Kalau di langkah kedua itu lagi masukkan sembarang nilai I untuk mendapatkan PV. Gitu. Kalau tadi 36% per tahun, sekarang kita kecilkan. Sebenarnya di sini boleh dikecilkan, boleh dinaikkan ya bunganya, tergantung nanti dari hasilnya. Tapi kalau begini modelnya harus kita turunkan bunganya. Gitu, bunganya jadi 12% per tahun, so per bulannya itu 1%. Kalau bunganya 1%, maka didapat PV-nya 105.226.193,3 rupiah. Last, baru kita masukin ke persamaan I kurang I1 per I1, I kurang I2 per I1 kurang I2 sama dengan PV min PV2 per PV1 min PV2. Nanti bisa kalian substitusikan nilai-nilainya, terus dikalikan silang, maka akan didapat I tapi setara dengan mendekati 2,21% per bulan. Kalau ditanyanya per tahun, tinggal dikali 12 aja guys, jadi 26,52% per tahun. And here we go, future value. Future value ini bisa kita dapat dengan rumus P dikali 1 plus I pangkat N dikurang 1 dibagi I dikali 1 plus I. F itu future value, P payment, N periode, dan I-nya itu interest. Contoh kasus mencari future value, ada dia nih yang menabung. Boleh dibaca dulu, di stop dulu ini videonya, pahamin dulu, terus daftarin informasi yang didapat dari soal, dan masukin rumus future value, terus substitusi nilai apa aja yang ada di soal ke rumus. Nanti akhirnya kalian akan dapat FV sama dengan 158.311.30,4 rupiah. Jangan lupa kasih kesimpulan. Besar cicilan atau payment. Payment bisa kita cari dengan rumus FV per 1 plus I pangkat N dikurang 1 dibagi I dikali 1 plus I. Contoh kasus untuk mencari payment adalah kasusnya Anis yang membutuhkan uang 100 juta rupiah. Yuk, boleh dibaca dulu. Dan sama seperti sebelumnya, daftarin apa aja yang ada di soal, di informasinya, dan masukin rumus mencari P. Kalau udah masukin rumus, substitusikan nilai apa aja yang ada di soal ke dalam rumus. So, nanti kalian akan dapat besar cicilannya itu 5.087.871,8 rupiah. Di periode di future value itu rumusnya 1 dikurang log 1 plus FV dikali I per P dikali 1 plus I per log 1 plus I. Untuk contoh kasus mencari besar lama menabung atau lama pembayaran, lama cicilan, itu kita bisa pakai contoh kasusnya Sarah yang menabung 1 juta pada setiap awal bulan. Kita daftarin dulu ya apa aja informasi yang ada di soal, terus kita masukin rumus mencari N, dan kita substitusikan nilai apa aja yang informasi apa aja yang ada di soal ke dalam rumus. Nanti kita akan dapat N-nya itu sama dengan 60,001. Sama seperti sebelumnya, kita bulatkan ke atas. Jadi, Sarah harus menabung selama 61 kali. Last, materi terakhir dari future value itu ada mencari interest atau bunga, yang caranya persis sama dengan
present value. Jadi di sini persamaannya seperti persamaan linear dari dua titik. And contoh kasusnya itu contoh kasusnya seorang nasabah yang memperoleh uang sejumlah 126.980.000 setelah menabung 5 juta rupiah sebanyak 20 kali. Sama seperti sebelumnya, kita daftarin dulu informasi apa aja yang ada di soal. Dan masukin langkah pertama, cari sembarang nilai I. Di sini saya pakai 2% per bulan. Ingat tadi di present value saya I-nya per tahun, sekarang per bulan. Karena I-nya sudah per bulan, so kita nggak usah bagi lagi dengan 12. Masukin rumus FV, future value, terus substitusi nilai yang ada di soal. Dan kita dapat FV-nya itu 123.916.586 jika bunganya itu 2% per bulan. Next, masuk ke langkah kedua, bunganya kita naikkan. Tadinya 2% jadi 3%. Sama masih pakai rumus future value, substitusikan informasi yang ada di soal, dan kita dapat FV-nya itu 138.382.428,6 jika bunganya 3% per bulan. Terus kalau sudah, kita masuk ke langkah ketiga, yaitu dengan pakai persamaan. Tulis persamaannya, substitusi nilai yang ada, tadi dapat FV2, FV1, I2, I1, dan FV kita dapat dari soal. Setelah kita substitusikan, terus kita kali silang, maka kita dapat I-nya itu sekitar 2,218% per bulan. Jadi nanti kalau yang ditanya per tahun ya tinggal dikali 12 aja. Gitu. Oke, thanks for watching. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Kalau ada kritik atau saran, please komen di bawah ini. Karena saran dan kritik kalian itu sangat membantu. Saya ucapkan banyak terima kasih. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.